Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin memaparkan materi tentang fikih munahakat yang berisikan tentang poligami dan mut'ah. Pada Quran surah An-Nisa ayat 1 sampai dengan 4, Allah memakai kata an-nas atau berartikan manusia dalam bentuk kolektif sebagai penegasan bahwa manusia diciptakan secara berpasang-pasang dan beregenerasi, berkewajiban untuk membangun komunikasi sosialnya di masyarakat berdasarkan pada asas ketaatan, yaitu ketundukan terhadap tata aturan Allah, dan asas persaudaraan, yaitu berlaku adil dengan menundukkan sesuai hak dan kewajiban komunitas sosial yang berasal dari hubungan legal atau formil yang berasas monogami. Poligami sebagai pilihan dilakukan sebagai upaya transformasi sosial. Mekanisme poligami yang diterapkan Nabi adalah strategi untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam tradisi feodal Arab pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, nilai sosial seorang perempuan dan janda sedemikian rendah sehingga seorang laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membatasi praktik poligami, mengkritik perilaku sewenang-wenang, dan menegaskan keharusan berlaku adil dalam beristri lebih dari satu wanita. Ketika Nabi melihat sebagian sahabat telah menikahi 8-10 perempuan, mereka diminta menceraikan dan memisahkan hanya 4. Itulah yang dilakukan Nabi kepada Gilan bin Salama At-Tasfiqafi radhiyallahu anhu dan Wahab al-Asadi dan Qais bin Harits. Dan inilah pernyataan yang dalam pembatasan terhadap kebiasaan poligami yang awalnya tanpa batas sama sekali. Dasar hukum poligami. Kata poligami berasal dari kata Yunani, dari kata poni yang berarti banyak dan gamein yang berarti kawin. Jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab, poligami disebut abdud, beristri lebih dari satu. Poligami berarti perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasang dalam waktu yang bersamaan, baik dilakukan oleh laki-laki poligami atau perempuan poliandri. Setelah poligami sering dipakai untuk mengacu pada poligami karena praktik ini sering dilaksanakan dalam masyarakat dibandingkan dengan poliandri. Seorang istri mempunyai suami 2 orang dalam waktu yang sama. Selanjutnya kita gunakan istilah poligami untuk menyebut seorang suami yang memiliki lebih dari seorang istri. Wa in khiftum ala tufnitu fil yatama fankihu ma tabalakum min nisa'i manna wa sulasa wa ruba. Wa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna ala ta'ulu. Artinya, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat ini bukan peraturan poligami ta'addud al-zaujat, karena soal poligami tidak hanya diperkenalkan dalam Islam, syariat agama beserta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.
Ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkan. Ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkan dengan syarat yang tidak ringan. Jumhur ulama mendapatkan bahwa perintah al-amr dalam firman Allah Fankihu yang terdapat dalam ayat ketiga surah An-Nisa tersebut adalah lil al-ibah, menunjukkan boleh, sama seperti perintah dalam ayat lain makan dan minum. Makna li al-ibahah lebih tepat karena adanya qarinah yang memalingkan makna lil al-wujub, yaitu kalimat dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada berbuat aniaya, sehingga meskipun bentuk kalimat perintah, maka perintahnya adalah perintah menikah, bukan perintah poligami. Sehingga makna ayat tersebut adalah jika kalian khawatir tidak akan berlaku adil terhadap para perempuan yatim dan perempuan yang bukan yatim, maka janganlah nikahi kecuali pernikahan halal yang kamu merasa yakin tidak akan mencelakai para perempuan tersebut. 1 sampai 4 orang. Dengan demikian, asalnya Islam memerintahkan laki-laki untuk beristri 1, boleh lebih dari 1 jika dipandang dalam kondisi darurat. Kondisi darurat tersebut adalah 1. Jika seorang suami yang menginginkan keturunan, tetapi istri tidak dapat melahirkan anak keturunan karena mandul anak suatu penyakit. 2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Suami hiperseks dapat sedangkan istri tidak memiliki kelemahan seks. Nomor 3, suami hiperseks sedangkan istri tidak memiliki kelemahan seks, memiliki penyakit atau masa haidnya terlalu panjang, sedangkan suami tak sabar menghadapi kelemahan istrinya tersebut. 4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan. Hikmah poligami. Hal penting yang wajib dipenuhi setelah poligami adalah suami berlaku adil dalam memberikan nafkah dan mendudukan sesuai dengan hak dan kewajiban secara wajar dan proporsional, serta tidak semata terkait pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi memiliki misi tertentu, sebagaimana menurut Rasyid radhiyallahu anhu, yaitu 1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. 2. Untuk kepentingan politik, dakwah. 3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. 3. Regulasi poligami. Ketentuan poligami menurut KHI, aturan pada bagian 9 dengan judul berisi lebih dari 1 orang yang diungkap dari pasal 55 sampai 59. Pandangan poligami menurut KHI atau UU Undang-Undang Perkawinan tidaklah beda, yaitu poligami diperbolehkan dengan disertai alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan.
pengaturan KHI terkait poligami terdapat pembatas jumlah istri, sebagaimana yang termuat pada pasal 55 menentukan bahwa satu beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 istri. 2. Syarat utama beristri untuk seorang suami harus mampu berlaku terhadap istri-istri dan anak-anaknya, bisa berlaku adil. 3. Apabila syarat utama yang disebut dalam ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang. KHI pasal 82 menentukan bahwa 1. Suami memiliki istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biasa kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecil jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. 2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. Mut'ah. Mut'ah berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah artinya barang siapa yang sedikit atau barang siapa yang menyenangkan. Kata mut'ah sering dipergunakan untuk sebutan bagi suatu barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasan suami, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 236 dan Al-Ahzab ayat 49. Nikah mut'ah bisa disebut juga dengan nikah munqadhi atau perkawinan yang putus. Nikah mut'ah adalah seorang yang menikah dengan wanita dalam batas waktu tertentu dengan suatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa talak dan tanpa warisan intinya. Nikah mut'ah berarti pernikahan yang hanya untuk waktu tertentu. Bentuk pernikahan ini tidak mensyaratkan adanya wali atau saksi. Mahar dianggap sebagai servis jasa pelayanan untuk jangka waktu yang disepakati, biasanya tidak lain lebih dari 45 hari. Tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan, dan tidak ada idah kecuali istibra, yaitu 1 kali haid bagi wanita menopause, 2 kali haid bagi wanita biasa, 4 bulan 10 hari bagi yang suaminya meninggal, dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan. Rukun nikah mut'ah menurut Syiahimamiyah adalah 1. Istri dan diutamakan wanita muslim atau kitabiah. 1. Siha seperti ucapan aku menikahi engkau atau aku mut'ahkan engkau. 2. Calon istri diutamakan wanita muslimah atau kitabiah. 3. Mahar dengan syarat saling rela.
sekalipun hanya segenggam gandum. 4. Jangka waktu tertentu. Perkawinan model ini identik dengan perilaku prostitusi yang dikemas dengan akad untuk memenuhi hasrat biologis, mengabaikan konsekuensi hukum. 1. Dasar hukum nikah mut'ah. Mencapai bahwa nikah mut'ah pernah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tidaklah keliru, baik dilandasi nasa ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Namun demikian, adanya hadis tentang diperbolehkannya atau dilarangnya nikah mut'ah menikapinya dengan metode jamak atau menggabungkan antara riwayat-riwayat bahwa yang berlaku memperbolehkan, kemudian pelarangan beberapa kali. Diperbolehkan sebelum Khaybar, lalu diharamkan, kemudian diperbolehkan 3 hari penaklukan Mekah, kemudian diharamkan hingga hari kiamat. Demikian menunjukkan syariat tentang nikah mut'ah telah dihapus. Ibnu Katsir menegaskan bahwa keumuman Quran Surah An-Nisa ayat 24 boleh dijadikan dalil nikah mut'ah dan tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya nikah mut'ah itu ditetapkan dalam syariat pada awal Islam, kemudian setelah itu dimunuskan sebagaimana pendapat jumhur ulama berpendapat sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat ini ialah nikah mut'ah yang berlaku di awal masa Islam. Riwayat mengharapkan nikah mut'ah pada penaklukan kota Mekah, yaitu riwayat dari Rabi bin Sabrah Rabhi Allahu anhu bahwa ayahnya berperang bersama Rasulullah SAW pada penaklukan kota Mekah. Sedangkan riwayat pengharam mut'ah pada perang Authas atau Hunain, yaitu hadis Salamah bin Aqwa, berhubung perang Authas dan tahun penaklukan Mekah pada tahun yang sama, maka sebagaimana ulama menjadikan satu waktu, yaitu pada penaklukan Mekah. Milik yamin secara harfiah artinya yang dikuasai oleh tangan kanan. Budak diistilahkan milkul yamin, artinya pemikiran yang kuat terhadap budak-budak. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya perbudakan adalah 1. Perang. Wanita dan anak-anak, kelompok yang berhasil dikalahkan sebagai budak. 2. Kearifan. Tidak jarang kearifan mendorong manusia menjual anak-anak mereka untuk dijadikan sebagai budak bagi manusia lainnya. 3. Perampokan dan pembajakan. Pada masa lalu, rombongan besar bangsa-bangsa Eropa hingga di Afrika dan menangkap orang-orang Negro, kemudian menjual mereka di pasar-pasar budak Eropa, dan mereka merupakan hasil penjualannya. Dan dalam Islam, sebab perbudakan hanya satu, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan perang. Dan sangat wajar jika seorang tawanan perang dijadikan budak, karena mereka sebelumnya musuh dan harus diberikan strata sosial yang rendah. Menurut Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, Islam menjamin kemerdekaan manusia. Mereka tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran. Dan panglima perang memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang tepat terhadap para tawanan. Bisa dijadikan budak
meminta tebusan atau melepaskan mereka tanpa tebusan. Tawanan perang tidak otomatis menjadi budak, tetapi terdapat beberapa pilihan memperlakukannya, yaitu 1. Menjadi budak, 2. Bebas dengan tebusan atau bebas tanpa syarat, 3. Eksekusi hukum mati, khusus laki-laki dewasa saja. Terima kasih, sekian dari kelompok 5 menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.